Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Arista akan mempresentasikan proposal seminar matematika saya dengan judul Profil Berpikir Kritis Matematika SMP ditinjau dari kecerdasan emosional. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu pelajaran pokok di sekolah. Di dalam pembelajaran matematika, siswa akan dihadapkan dengan permasalahan rutin maupun masalah non-rutin. Dalam memecahkan masalah, siswa melakukan proses berpikir dalam benak mereka sehingga siswa dapat sampai pada jawaban. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir di dalam pembelajaran matematika guna menunjang siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Salah satu kemampuan berpikir yang penting untuk dikembangkan yaitu kemampuan berpikir kritis. Ennis menyatakan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal atau rasional dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Sejalan dengan pendapat Arpin yang menyatakan dengan berpikir kritis, siswa tidak akan meniru, menerima atau menolak hasil pengerjaan dan kesimpulan orang lain secara mentah-mentah. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Pada hakikatnya, setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut Abdillah, siswa dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki kemampuan berpikir secara runtut yang cukup baik, kemampuan memberikan argumen secara tepat, dan kemampuan menarik kesimpulan yang baik. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa tingkat kecerdasan emosional siswa berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis yang dia miliki. Hal ini sejalan dengan pendapat Tabeli yang menyatakan terdapat hubungan erat antara kecerdasan emosional dan berpikir kritis, yang mana berpikir kritis menyediakan alat-alat mental yang dibutuhkan untuk memahami secara eksplisit bagaimana penalaran bekerja dan bagaimana alat itu dapat digunakan untuk mengambil komando apa yang dipikirkan, dirasakan, keinginan, dan harus dikerjakan. Brookfield menyatakan bahwa emosi adalah pusat untuk berpikir kritis. Berdasarkan uraian di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa dengan tingkat kecerdasan emosional yang berbeda akan memicu kemampuan berpikir kritis siswa juga berbeda. Guna mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematika yang ditinjau dari kecerdasan emosional, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah penelitian dengan judul Profil Berpikir Kritis Matematika SMP ditinjau dari kecerdasan emosional. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana profil berpikir kritis matematika siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional tingkat tinggi? Yang kedua, bagaimana profil berpikir kritis matematika siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional tingkat sedang? Yang ketiga,
Bagaimana profil berpikir kritis matematika siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional tingkat rendah? C. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi teori tentang berpikir kritis siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional. Bagi siswa, dapat mengetahui bagaimana aktivitas mental dalam berpikir kritis dengan melihat kecerdasan emosional. Bagi guru, mampu melihat sejauh mana siswa berpikir kritis matematika dengan melihat perbedaan tingkat kecerdasan emosional siswa. Bagi peneliti, memperluas wawasan tentang berpikir kritis matematika siswa SMP yang berfokus pada tingkat kecerdasan emosional siswa. Bab 2 Kajian Pustaka. A. Berpikir kritis. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Proses berpikir itu pada pokoknya terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Berpikir kritis adalah sebuah proses dalam menggunakan keterampilan berpikir secara efektif untuk membantu seseorang membuat sesuatu, mengevaluasi, dan mengaplikasikan keputusan sesuai dengan apa yang dipercaya atau dilakukan. Beberapa keterampilan berpikir yang berkaitan dengan berpikir kritis adalah membandingkan, membedakan, memperkirakan, menarik kesimpulan, mempengaruhi, generalisasi, spesialisasi, mengklasifikasi, mengkelompokkan, mengurutkan, memprediksi, memfasilitasi, membuktikan, menghubungkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pola. Seorang siswa dikatakan mampu berpikir kritis jika memiliki kemampuan dalam 1. Memilih kata-kata dan fase yang penting dalam sebuah pernyataan dan akan didefinisikan secara hati-hati. 2. Membutuhkan keyakinan untuk mendukung suatu kesimpulan ketika dia dipaksa untuk menerimanya. 3. Menganalisa keyakinan itu dan membedakan suatu fakta dari asumsi. 4. Menentukan asumsi penting yang tertulis dan yang tidak tertulis untuk kesimpulan tersebut. 5. Mengevaluasi asumsi-asumsi ini, menerima beberapa saja dan menolak lainnya. 6. Mengevaluasi pendapat, menerima atau menolak kesimpulan. 7. Terus-menerus memeriksa kembali asumsi yang telah dilakukan dan percaya sebelumnya. Proses berpikir kritis meliputi 1. Mengenal situasi. 2. Mempertimbangkan pendapat sesuai dengan bukti, data, atau asumsi. 3. Memberikan argumentasi melampaui bukti. 4. Melaporkan dan mendukung kesimpulan atau keputusan atau solusi. 5. Mengaplikasikan kesimpulan atau keputusan atau solusi. B. Kecerdasan emosional. Salovey dan Mayer menyebutkan kecerdasan emosional sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga kemampuan dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain.
di mana kemampuan ini digunakannya untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya. Sementara Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. C. Hubungan berpikir kritis dengan kecerdasan emosional. Adanya hubungan positif antara kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis matematis ini sejalan dengan pendapat Moon yang mengatakan bahwa emosi pribadi memainkan peran dalam berpikir kritis karena kondisi emosi mempengaruhi seseorang di dalam membuat argumen, pertimbangan, dan keputusan reflektif. Hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gazanes dan Moafian, juga menunjukkan terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan 3 komponen emosional kecerdasan yang berpengaruh tinggi pada kemampuan berpikir kritis, yaitu kesadaran diri, hubungan interpersonal, dan respon sosial. D. Penelitian yang relevan. Berikut beberapa penelitian yang terkait atau relevan dengan penelitian ini adalah 1. Amelia Oktiavisari tahun 2019 meneliti tentang kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik pada PBL bertema ditinjau dari tingkat kecerdasan emosional. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik ditinjau dari tingkat kecerdasan emosional diperoleh bahwa subjek pada tingkat kecerdasan emosional tinggi dan sedang kurang mampu dalam menjawab pertanyaan yang memuat indikator menentukan fakta yang ada. Sedangkan subjek pada tingkat kecerdasan emosional rendah mampu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan subjek pada tingkat kecerdasan emosional tinggi dan sedang kurang lengkap dalam menuliskan semua informasi yang terdapat pada soal. 2. Sukriyadi tahun 2015 meneliti tentang analisis hasil penilaian diagnostik kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran PMRI. Berdasarkan tingkat kecerdasan emosional, beberapa hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa setiap kelompok tingkat kecerdasan emosional masing-masing memiliki kekurangan di beberapa aspek. Namun, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan emosional yang tingkat sedang. Selanjutnya, bahwa untuk kelompok siswa yang memiliki kecerdasan emosional tingkat sedang memberikan hasil kemampuan yang berpikir kritis untuk matematis yang lebih baik dibandingkan dengan yang rendah. 3. Peter tahun 2012. Ia juga melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir kritis matematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik matematika yang ingin menanamkan keterampilan berpikir kritis dalam kelas mereka adalah secara aktif melibatkan para siswa dalam melakukan pencarian informasi dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Navita Rohmatin, Dian, tahun 2012. Meneliti tentang profil berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari tingkat IQ. Hasil penelitian menunjukkan IHA mengetahui fokus dalam tiap-tiap tahap pemecahan masalah. Alasan serta proses inferensinya dalam menentukan fokus tersebut. 5. Aprilia Wulandari Dwi, tahun 2006. Meneliti tentang profil pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 8 ditinjau dari kecerdasan emosional dan kemampuan matematika. Hasil penelitian menunjukkan pemecahan masalah yang dilakukan oleh subjek dengan tinggi telah sesuai dengan tahap penyelesaian polya. Dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh subjek dengan tingkat kecerdasan emosional sedang dan kemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan masalah sudah sesuai dengan tahapan polya. Subjek mampu memberikan perhitungan dengan rapi dan menggunakan langkah yang benar dalam merencanakan penyelesaian masalah. Hanya saja, dalam memeriksa kembali kurang teliti kembali sehingga terjadi kesalahan. Sedangkan pemecahan masalah yang dilakukan oleh subjek dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah dan kemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan masalah sudah sesuai dengan tahapan langkah polya. Dalam pemahaman konsep, subjek menganggap bahwa ada dua pertanyaan yang terdapat dalam informasi permasalahan. Sehingga pada langkah memahami masalah dan menyelesaikan rencana penyelesaian kurang teliti, akibatnya subjek tidak memberikan jawaban yang benar dalam menyelesaikan masalah. D. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bagan berikut. Kemampuan berpikir kritis matematika siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional. Yang pertama, yaitu pemberian angket untuk mengukur kecerdasan emosional siswa. Dari pemberian angket tersebut, maka akan menghasilkan data mana yang termasuk mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan mana yang termasuk mempunyai kecerdasan emosional sedang dan mana yang termasuk kecerdasan emosional rendah. Kemudian akan diberikan tes berupa soal uraian untuk mengukur berpikir kritis siswa, sehingga menghasilkan data kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian dideskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari kecerdasan emosional. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperoleh hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sering disebut naturalistik
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Disebut dengan metode kualitatif deskriptif dan dideskripsikan untuk menghasilkan gambar yang jelas dan terperinci mengenai berpikir kritis siswa SMP ditinjau dari kecerdasan emosional. B. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengaman partisipan atau pengamat penuh. Di samping itu, kehadiran peneliti diketahui sebagai peneliti oleh informan, mulai dari studi pendahuluan, kemudian pengiriman surat perizinan untuk penelitian, kemudian peneliti mulai memasuki lokasi penelitian ke sekolah tersebut. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu, peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. C. Lokasi penelitian. Tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTS Negeri 1 Tuban. Waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari sampai Juni 2021. Tahap awal penelitian ini dimulai dari penelitian pendahuluan, penyusunan laporan, hingga pembuatan laporan. D. Sumber data. Menurut Loveland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selebihnya adalah data tambahan seperti kata-kata, tindakan, dan dokumen. Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, semua fakta baik lisan maupun tulisan dari subjek yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya yang diuraikan pada apa adanya, kemudian dikaji dan disajikan seringkas mungkin untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini berupa catatan lapangan atau data diperoleh dari angket tentang berpikir kritis dan tes soal tahap pertama dan kedua untuk mengetahui berpikir kritis siswa ditinjau dari kecerdasan emosional. E. Prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data menurut Sugiono adalah cara-cara digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Kuesioner atau angket. 2. Tes. 3. Dokumentasi. F. Analisis data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ketika peneliti mulai mengumpulkan data, analisis dilakukan terhadap pertanyaan yang diajukan berdasarkan respon subjek. Data yang terkumpul dan masih dalam bentuk jawaban tertulis, selanjutnya akan dideskripsikan hasil jawaban siswa.
Kemudian hasil tersebut akan dianalisis dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data berarti mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal yang fokus, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 2. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 3. Concluding drawing atau verification. Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. G. Pengecekan keabsahan temuan. Data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi di objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai cara, yaitu validasi internal, validasi eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan regulasi waktu. Pemilihan regulasi waktu pada penelitian ini didasarkan pendapat Sugiono yang mengatakan bahwa waktu juga sering mempengaruhi reliabilitas data. Data yang dikumpulkan di hari 1 dan kedua pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara tes soal tahap 1 dan tes soal tahap 2. Kemudian kepada subjek yang telah dipilih sebelumnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. H. Tahap-tahap penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 4 tahap antara lain 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah memfasilitasi instrumen tes berupa angkat kecerdasan emosional. Setelah instrumen tes valid, selanjutnya dilakukan pengambilan data. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah memberikan tes kemampuan berpikir kritis matematis dalam skala kecerdasan emosional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data. Yang ketiga, tahap analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap analisis data antara lain 1. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, mendeskripsikan hasil jawaban siswa. Kemudian yang keempat, tahap akhir. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penarikan kesimpulan antara lain 1. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menjawab rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan hasil analisis data. Yang kedua, memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian. Yang ketiga, menyusun laporan hasil penelitian.
Instrumen penelitian. Menurut Ridwan, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Apabila variabel penelitiannya ada 3, maka jumlah instrumen yang akan digunakan juga 3. Di sini, peneliti menggunakan 2 variabel penelitian, maka jumlah instrumen yang digunakan juga 2. Instrumen penelitian ada yang dibuat oleh peneliti dan ada juga yang dibakukan oleh para ahli. Karena instrumen penelitian ini akan digunakan untuk melakukan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang tepat dan akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala yang jelas. Berikut ini instrumen dan kisi-kisi penelitian meliputi 1. Kisi-kisi kecerdasan emosional, 2. Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kritis matematika. Sekian presentasi proposal seminar matematika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.